meminta satu orang untuk memimpin doa. Saya Ibu, silakan. Dari sini saja ya. Sama-sama selamat ya kami sedang pujilah Engkau yang kita dan pujilah Tuhan Yesus serta Maria Bunda Allah yang telah kami manusia ini sekarang dan terima kasih banyak ya Lola. Ya Ibu. Baik Ibu mau tanya dulu, apa kalian hadir semua hari ini? Iya. Mungkin ada yang tidak hadir. Hadir semua ya, hadir semua ya. Oke anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu wajib. Kalian tahu nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Oke, silakan berdiri ya anak-anak. Kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata kalian hafal lagunya ya, Ibu. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menghormati perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa tadi materi yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Menghormati perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, jadi anak-anak Ibu lupa ya. Jadi di sini menghormati perbedaan budaya ya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Ibu tambah budaya ya tadi kata ya Ibu dua ya. Nah, anak-anak, selanjutnya coba perhatikan gambar ini. Perhatikan baik-baik gambar di depan ini ya anak-anak. Ya, Ibu. Sudah? Oke. Ibu mau tanya, apa kalian itu mengenali pakaian adat atau tarian ini berasal dari daerah mana? Iya, Ibu. Oke, silakan. Siapa yang bisa? Ada pakaian adat dari Papua, Ibu. Oke, dari Papua. Dari apa lagi? Ya? Bali. Oke, dari Bali. Apa lagi? Pakaian adat Bodo, Ibu, dari Sulawesi Selatan. Oke, ya, dan lain-lainnya anak-anak. Ternyata kalian bisa mengenali pakaian adat dan tarian ini berasal dari daerah mana. Selanjutnya anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok dan analisis kartu budaya, siswa dapat menganalisis jenis-jenis budaya di lingkungan sekitar serta dampaknya terhadap persatuan dengan benar. Nah, yang kedua itu melalui simulasi peran, siswa dapat menerapkan sikap menghargai perbedaan budaya dalam berinteraksi dan bekerja sama kelompok secara tepat. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian budaya. Anak-anak, budaya atau kebudayaan
keseluruhan hasil cipta, karsa dan rasa manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tadi pengertian dari budaya, anak-anak. Ya, sudah mengerti tadi pengertian dari budaya? Sudah. Nah, yang berikutnya anak-anak, ada jenis-jenis budaya yang dapat dijumpai di Indonesia. Nah, yang pertama itu tarian tradisional seperti tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh, dan tari jaipong dari Jawa Barat kan. Yang kedua itu lagu daerah seperti ampar-ampar pisang dari Kalimantan dan gugong jempa dari Aceh. Nah, yang ketiga itu pakaian adat seperti kebaya, ulos, dan baju bodo. Nah, yang keempat itu rumah adat seperti rumah gadang, jonglo, dan tongkonan. Yang kelima itu makanan tradisional seperti rendang, papeda, dan pempek. Nah, yang keenam itu upacara adat seperti sekaten, ngaden, dan ramu Solo. Nah, itu tadi jenis-jenis budaya yang dapat kita jumpai di Indonesia ya anak-anak. Oke, selanjutnya itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Ibu matanya dulu, siapa yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Saya. Oke, silakan Lola. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, berbeda-beda tapi tetap satu. Siapa lagi? Ada yang tahu? Oh, itu saja. Ya, oke. Baik ya, apa yang dikatakan oleh Lola tadi benar sekali ya. Jadi anak-anak, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan ini pertama kali ditulis oleh Empu Tatula dalam kitab Sutasoma pada abad ke-14. Nah, ya, anak-anak, sekarang dampak keberagaman budaya terhadap persatuan. Dampak positifnya itu memperkaya khazanah budaya nasional Indonesia, menumbuhkan sikap toleransi, meningkatkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air, dan menjadikan daya tarik wisata budaya meningkatkan perekonomian bangsa. Nah, itu tadi dampak positifnya. Sedangkan potensi konflik itu jika tidak saling menghargai itu adanya timbulnya rasa superioritas budaya, rasa budaya sendiri itu lebih baik ya. Yang kedua itu munculnya prasangka dan diskriminasi terhadap budaya lain. Yang ketiga itu perpecahan sosial yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang keempat itu anak-anak sikap menghargai perbedaan budaya. Nah, sikap yang menghargai perbedaan budaya pertama itu mengenal dan mempelajari budaya lain. Yang kedua itu menghadiri dan mengapresiasi pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah. Dan yang ketiga itu bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang budaya. Dan yang terakhir menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam pergaulan sehari-hari. Nah, anak-anak itu adalah sikap menghargai perbedaan budaya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sudah paham ya? Ya, Ibu. Nah, anak-anak selanjutnya coba perhatikan gambar di depan ini ya. Jadi atas itu gambar pertama dan yang di bawah itu adalah gambar yang kedua ya. Sudah perhatikan anak-anak? Sudah, Ibu. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, apa perbedaan yang kalian lihat pada kedua kondisi tersebut? Saya, Ibu. Oke, silakan Lola. Pada kondisi pertama, Ibu, siswa saling berdebat, tidak mau bekerja sama dan menganggap budaya yang paling baik sehingga terjadi konflik. Oke ya, ternyata itu ada yang pertama. Apalagi Ibu mau, apalagi? Saya, Ibu. Oke, silakan Lola. Pada kondisi kedua, Ibu, siswa saling menghargai perbedaan budaya, bekerja sama dengan baik dan hidup rukun.
sehingga tercipta suasana yang harmonis. Oke ya, jadi pada kondisi kedua tadi siswa saling menghargai perbedaan. Nah, ibu mau tanya lagi ya. Jadi ini sebentar itu harus giliran menjawabnya ya, jangan orang yang sama. Oke, mengapa kondisi pertama itu bisa terjadi? Saya Ibu. Oke, silakan Ein. Karena kurangnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan budaya. Oke, karena kurangnya sikap saling menghargai. Ada lagi? Saya Ibu. Oke, silakan Lala. Adanya anggapan bahwa budaya sendiri lebih baik daripada budaya orang lain, Ibu. Oke, ya baik. Ibu mau tanya lagi, apa yang sebaiknya dilakukan agar hubungan pertemanan itu tetap harmonis meskipun berbeda budaya? Saya Ibu. Oke, silakan Ein. Yang pertama Ibu menghargai dan menghormati budaya setiap teman. Oke, menghargai. Apa lagi? Saya Ibu. Oke, silakan. Mau mengenal dan mempelajari budaya yang berbeda, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ternyata kalian bisa mengamati dan bisa membedakan kedua gambar yang Ibu berikan ya, yang Ibu tunjukkan tadi. Nah, anak-anak selanjutnya di dalam ibu itu ada sebuah kasus ya. Iya, Ibu. Nah, Ibu akan bacakan kasusnya. Nanti kalian itu identifikasi masalah pada cerita tersebut ya. Ya, anak-anak itu akan bacakan permasalahannya. Nah, anak-anak di kelas 6 SD Nusa Indah terdapat siswa dari berbagai latar belakang, suku dan budaya yang berbeda. Pada saat kegiatan pentas seni sekolah, beberapa siswa merasa bahwa budaya daerahnya itu kurang diperhatikan dan tidak diapresiasi oleh teman-temannya. Akibatnya muncul perasaan tidak nyaman, kelompok menjadi terpecah dan kerjasama dalam persiapan pentas seni pun terhambat. Nah, itu tadi masalahnya anak-anak. Sekarang anak-anak coba identifikasi masalah pada cerita tersebut. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, masalah yang dapat diidentifikasi itu apa saja? Saya Ibu. Oke, silakan. Pertama, Ibu kurangnya sikap menghargai keberagaman budaya di antara siswa. Oke, kurangnya sikap menghargai keberagaman budaya di antara siswa. Oke, siapa lagi? Oke, silakan Muncul perasaan tidak aman dan kecewa pada saya siswa. Oke, munculnya rasa kecewa. Apa lagi? Terjadi perpecahan dalam kelompok karena adanya pandangan terhadap budaya, Ibu. Oke, adanya perpecahan antara kelompok. Mungkin ada lagi? Saya Ibu. Oke, silakan Kerjasama antar siswa menjadi terhambat dalam mempersiapkan pentas seni sekolah. Oke, kerjasama menjadi terhambat ya. Jadi anak-anak, ternyata kalian hebat. Oke, Ibu akan memberikan kalian dengan tepuk salut. Tahu tepuk salut? Oke, kita sama-sama tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ternyata kalian hebat ya, bisa mengidentifikasi masalah yang Ibu bacakan tadi. Nah, selanjutnya itu anak-anak, Ibu akan membagikan kalian itu ke dalam kelompok ya. Ya Ibu, berarti hanya satu kelompok saja ya. Ya Ibu. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya itu dan juga Ibu akan memberikan kalian kartu yang masing-masing menampilkan salah satu jenis budaya daerah yang seperti tarian dan lagu sebentar ya. Kalian perhatikan baik-baik petunjuk pengerjaannya ya. Ibu perhatikan. Kalau ada yang bingung silakan tanya ya. Ibu gambar screen di bagian ini. Di mana? Di sini. Kalian tadi belum ya.
Bagi anak-anak, kerjakan dengan baik ya. Bekerja sama dengan teman, jangan bekerja sendiri-sendiri. Sudah selesai ya anak-anak? Belum ibu. Ya. Sudah, silakan anak-anak. Oke, silakan. Ya anak-anak dari situ saja. Oke, silakan jawab tadi LKPD yang sudah diberikan. Setelah kami amati kartu budaya, yang pertama ada tari tradisional. Tari tradisional yaitu tari saman berasal dari daerah Aceh. Keunikan terletak pada gerakan yang cepat, kompak, dan dilakukan secara serentak oleh banyak penari sehingga menunjukkan kekompakan dan kerjasama. Yang kedua ada rumah adat. Rumah adat itu rumah gadang berasal dari Sumatera Barat. Keunikannya terdapat pada bentuk atapnya yang menyerupai tanah kerbau serta memiliki ukuran yang besar untuk tempat tinggal keluarga besar. Yang ketiga ada makanan tradisional yaitu rendang berasal dari Sumatera Barat. Keunikannya adalah proses memasaknya yang membutuhkan waktu lama dengan berbagai rempah-rempah sehingga menghasilkan cita rasa yang kaya dan tahan lama. Oke, sudah tadi anak-anak? Ya, anak-anak saya itu kalian akan melakukan simulasi peran ya. Ibu memberi kalian waktu itu untuk mendiskusikan peran yang akan kalian tampilkan di depan kelas ya. Ya ibu. Itu tadi berkaitan dengan budaya ya. Bagaimana cara sikap kalian itu untuk menghargai teman yang beda budaya ya. Tentukan temanya untuk diperankan dan disimulasikan di depannya. Ya, ibu. Sudah anak-anak? Sudah ibu, silakan maju ke depan untuk melakukan perannya ya. Ya ibu. Langsung saja ya ibu. Oke silakan. Teman-teman, untuk pentas seni nanti, bagaimana kalau kita menantikan tari Jawa saja? Tari Jawa kan sangat indah. Oke. Oke. Dari Jawa memang bagus, tapi aku juga ingin memperkenalkan tarian dari Flores supaya teman-teman bisa mengenal budaya daerah. Aku setuju dengan Maria, budaya Bali juga memiliki tarian yang menarik. Akan lebih baik jika semua budaya yang mendapat kesempatan untuk kita pelajari. Oh iya, benar juga, maaf ya. Tadi aku hanya memikirkan budaya yang aku kenal. Kita harus menghargai budaya dari daerah lain juga. Tidak apa-apa sih, bagaimana kalau kita melakukan beberapa budaya dalam satu penampilan? Ide bagus ya, ide yang bagus. Kita menampilkan tarian dari Jawa, Flores, dan Bali secara bergantian. Aku setuju dengan begitu. Kita bisa menunjukkan bahwa walaupun berbeda budaya, kita tetap bisa bekerja sama ya. Benar, perbedaan budaya justru membuat penampilan kita lebih menarik. Mari kita berlatih bersama dan saling membantu agar pentas seni kita sukses dan setuju. Sekian ibu. Oke, terima kasih untuk teman kalian ya. Semoga ibu bisa melakukan simulasi bagaimana cara menghormati perbedaan budaya antara temannya. Silakan duduk anak-anak. Baik ibu. Oke. Nah anak-anak, setelah kalian melakukan simulasi, ibu akan menyimpulkan materi hari ini ya. Jadi anak-anak, kesimpulan materi hari ini itu Indonesia itu memiliki keberagaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa. Nah, perbedaan budaya itu tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau bermusuhan. Dengan sikap saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama, persatuan kesatuan dapat terus terjaga sesuai dengan semangat yang kita tarikan. Nah, anak-anak, itu saja materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita diakhiri dengan doa. Ya ibu, saya ibu. Silakan doa teman-teman dan ibu guru, marilah kita siap berdoa kepada Tuhan.